Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Puji batas syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan karunia-Nya, kita semua pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat tersebut, seseorang hamba Allah bisa hidup bahagia dunia dan juga dia bisa hidup bahagia di akhirat. Salam takdim kepada Imam Besar Masjid Al-Mabrur Abah, panitia pembangunan masjid, adik-adik remaja, guru-guru kami yang hadir pun yang tidak hadir pada hari yang mulia ini, juga kepada semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkanlah sejenak khatib ingin menyampaikan sedikit mau'izahnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada khatib sendiri dan hendaknya kepada kita semua yang berhadir pada hari yang mulia ini. Masih segar di pikiran kita, 1 minggu yang lalu, tepatnya pada hari Minggu, kita adalah salat Idul Adha di masjid yang kita cintai ini. Dan juga Hari Raya Idul Adha itu bertepatan dengan 10 Zulhijjah.
sebelum kita berbicara tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, sedikit kita kembali ke belakang, mengingat apa peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sedikit khatib mengutip dari Kitab Darun Nasihin, yaitu hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam. Kita pernah teringat Nabiullah Adam alaihissalam, dia pernah memakan buah khuldi hingga menyebabnya dia diturunkan ke bumi sebagai khalifah yang pertama di atas bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa pada hari itu, yaitu hari pertama daripada bulan Zulhijjah, Allah akan memberikan pahalanya satu hari itu sama dengan setahun. Dan siapa saja, barang siapa yang puasa pada hari itu, Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi somatang yang puasa ba'uro 1 Zulhijjah, nyali Allah Subhanahu wa taala akan diampun dosa-dosa orinya. Nyamban pahala orang yang puasa 1 Zulhijjah. Hari yang kedua daripada bulan Zulhijjah, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah dia ditelan sama perut, ditelan sama ikan, hingga dia hidup di dalam perut ikan. Pada hari yang kedua, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam, yaitu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Barang siapa yang berpuasa pada hari kedua tersebut, seakan-akan ia telah beribadah 1 tahun lamanya. Yang ban ba'uro kedua tengku puasa bak bulan Zulhijjah, fahala lebih fahala situn. Tapi nyo hanale berlanjut bak tunyo mungkin paling na tunuku. Jadi so yang nak puasa karena ramitan yang puasa bak bulan Zulhijjah, yaitu bak uronya yang kedua, nyo lebih pahala 1 tahun. Hari yang ketiga daripada bulan Zulhijjah, di mana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, ini akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah adalah di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, Allah akan menyelamatkan dia dari kesengsaraan hidup dan juga daripada kemiskinan. Nyo janji daripada Rasulullah kepada orang-orang yang puasa bak uro raya bak uro yang keput daripada bulan Zulhijjah. Hari yang kelima daripada bulan Zulhijjah, di mana pada hari itu Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka dia akan dibebaskan daripada kemunafikan dan juga dibebaskan daripada azab kubur. Ini hari yang kelima. Hari yang keenam daripada bulan Zulhijjah, Allah membuka pintu-pintu kebajikan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang keenam daripada bulan Zulhijjah, dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang ke-6, pahalanya besar sekali. Pada hari yang ke-7,
di mana Allah ditutup pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka kembali sebelum lalu hari yang ke-10. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, Allah akan menutup 30 pintu kemudaratan dan kesukaran, serta Allah akan membuka 30 pintu kesenangan dan pintu-pintu kemudahan. Hari yang ke-8, daripada bulan Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, baru saja berlalu. Pasnya Mbak Uro megang, memang berat hati puasa Mbak Uronya, melawan dengan sianya berat, ya, hari Tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa pada hari itu akan memperoleh pahalanya yang tidak diketahui berapa pahalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa pahala yang akan diberikan kepada seorang tersebut. Baik, tak pahala di Mbak Uro Tarwiyahnya. Dan pada hari yang ke-9 adalah hari Arafah. Nyopih berat si tengku, karena uronya mak megang rayu. Uro megang rayu berat puasanya. Tapi banyak orang yang puasa. Banyak yang puasa pada uro mak megang rayu. Bahkan karena pahala rayu sekali. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, puasanya akan menjadi tebusan dosa untuk setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nyambang lebih pahala ya Allah. Siton yang melikut, Allah ampun dosa. Dan juga siton yang uku, juga Allah akan ampun dosa. Yang terakhir yaitu hari yang ke-10, hari raya Idul Adha. Barang siapa yang menyembelih kurban pada hari tersebut, maka untuk tetesan darah yang mengalir daripada darahnya kurbannya, Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa anak keluarganya. Dan barang siapa yang bersedekah, memberi makan kepada orang-orang mukmin, di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman, dan pahala amal salehnya seberat gunung Uhud yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mungkin dengku sekalian golom dekalan kiban berayuknya gunung Uhud. Yang gunung Uhud hana putu-putu orang dekalan di Madinah. Besar sekali gunung Uhud. Tapi nyamban gebalah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kamu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini perintah Allah kepada kita yang punya harta kekayaan, supaya kita diperuntukkan untuk berkurban. Kurban bukanlah sekali saja dalam kehidupan kita. Kan seumur hidup kurban. Tapi kurbannya bila kita mampu, ini setiap tahun. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hari raya Idul Adha, maka tiada pekerjaan, tiada perbuatan yang lebih baik pada Idul Adha adalah salah satunya berkurban. Tawar-menawar harga kurban ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya adalah tasbih. Nyan wate tamu blo dengku tanek blo kurban. Mungkin tanyo nata leke kurang bak blo kurbannya. Tawar-menawar antara urang blo sebagai tanyo penitia dengan bak tablonya nyan gehitung sebagai tasbih. Subhanallah, luar biasa pahala Allah. Apabila membayar harga kurban,
Allah melipat gandakan pahalanya sampai dengan 700 kali. Yang setiap peng yang tajuk sebagai harga daripada kurban, Allah hitung sabah rupiahnya sampai dengan 700 rupiah. Subhanallah. Yang terakhir, setiap daging kurban yang dimakan, yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, seakan-akan kita sudah memerdekakan seorang hamba sahaya. Subhanallah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kaki sendiri dan insya Allah kepada kita semuanya. Baik, kita membaca dua rukun al-khutbah, mohon diperhatikan mungkin ada kesalahan, kealpaan, segera dikasih tahu supaya kita ulang khutbahnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.